Misalnya zakat fitri kemarin Ramadan pakai apa? Pakai uang dan beras. Pakai beras ya, kayak uang. Baik. Pernah Nabi zakat pakai beras? Enggak ada. Bid'ah. Dalil tidak ada, contoh tidak ada. Dulu nggak pernah ditemukan. Kalau nggak percaya silakan cari di kitab hadis. Hadis paling palsu pun cari silakan. Anda sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan pernah menemukan. Kapan sesuatu disebut bid'ah dalam syariat? Pada urusan fikih. Baik, kita lihat ada 4 teori. Jika 4 bagian ini masih terpenuhi, maka ini tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Jika keluar dari 4 ini, maka itu besar kemungkinan terjebak dalam urusan bid'ah. Awas hati-hati. Dan dari 4 ini nanti akan muncul kaidah-kaidah. Kaidah ini nanti muncul dalam urusan fikih. Kaidah itu satu. Kalau banyak kaidahnya jadi qawaid, maka muncul istilah qawaid fikih. Qawaid ini didasarkan pada dasar-dasar, dasarnya dalil. Dasar bahasa Arab aslun. Kalau dalilnya banyak disebut usulun. Kalau dasar ini terkait dengan fikih, maka berubah nama jadi usul fikih. Usul fikih. Fikih ini produk hukum, mesti punya dasar. Dasarnya usul fikih. Dasar ini melahirkan kaidah disebut kaidah fikih, maka muncul qawaid fiqhiyah, usul fikih. Jadi kalau Anda ingin memberikan penilaian dalam urusan fikih, jangan sembarangan bicara fikih kalau tidak paham usul fikih dan qawaid fikih. Itu bisa keliru. Nanti saya tunjukkan pada Anda yang paling berbahaya, sudah nggak paham masalah fikih, nggak ngerti usul fikih dan fikih, atau kaidah fikih, bikin kaidah sendiri. Itu yang berbahaya. Yuk kita lihat 4 hal ini. 1. Kapan sesuatu disebut bukan bid'ah, masuk ranah fikih, bukan bid'ah. Pertama, ada dalil, ada contoh. List contoh. Lihat sini. Jika dalil ada atau petunjuk dan contohnya. Dan atau contohnya. Ini kaidah pertama tadi. Masukkan ini ke 4 bagian ini. Jika dalam tuntunan fikih ada dalilnya, ada contohnya, maka itu bukan bid'ah. Sederhananya begini. Kalau tadi keyakinan, itu akidah. Sekarang masuk bagian yang kedua, syariat fikih. Fikih itu urusannya ibadah. Contoh ibadah pertama dalam syariat kita, sholat. Sholat. Ya. Makanya setelah kalimat iman, akidah, ada syariat fikih. Setelah kalimat iman pertama di Quran, itu ibadah, syariat, sholat. Dalilnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minun. Iman, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sholat. Sholat masuk dalam ranah fikih. Sholat itu dalilnya ada, contohnya ada. Jelas. Maka mustahil disebut dengan bid'ah. Makanya kalau sudah ada dalil, ada contoh, Anda tidak boleh keluar dari dalil dan contoh itu. Saking jelasnya contohnya, sampai Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Karena dalilnya ada, contohnya ada. Paham? Maka ketika Anda keluar dari contoh ini, dari dalil ini menunjukkan ada sesuatu yang keliru. Itu yang disebut dengan bid'ah. Contoh, Nabi mencontohkan sholat pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kan? Baik. Tidak pernah kemudian sahabat. Bahkan sahabat ada yang berdakwah sampai ke terus keluar. Ada yang ke Yaman, ada yang kemudian ke Afrika Utara, Amr bin As tuh, ya, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam di ujungnya. Baik. Sampai kemudian terusan generasi setelahnya ada yang ke Spanyol, Andalusia. Apa Anda kira di Spanyol bahasanya bahasa Arab? Bukan. Bahasa Spanyol. Tapi ketika sholat pakai bahasa Arab. Silahkan cek. Ke Afrika sholat pakai bahasa Arab. Sejak zaman Nabi dan seterusnya. Sholat tidak berubah. Karena contohnya jelas, dalilnya jelas. Allahu Akbar. Jelas. Paham? Jadi kalau kemudian ada yang kreatif mengubah itu semua dengan bahasa yang lain, maka dia keluar dari ini. Itu bid'ah. Bahaya dan tidak akan nyaman kedengarannya. Tidak akan nyaman. Jadi ada bahasa dalam ibadah, bahkan ada kalimat-kalimat yang harus disampaikan seperti itu. Ya seperti sholat, Allahu Akbar, nggak boleh berkreasi. Orang Jawa Barat mengatakan, Allahu Agung, Allahu Agung, Allahu Agung. Ya, orang Betawi mengatakan, Tuhan gua gede. Ya, semua tidak ada maknanya. Ya, sama ada kalimat seperti adzan. Adzan pun nggak boleh dirubah. Di Turki ada adzan pakai bahasa Turki, yang lain ada. Tidak ada getaran pada jiwa, karena kalimat itu tidak bisa dirubah. Gak bisa. Ada yang bisa diterjemahkan, tapi gak bisa kalimatnya dirubah juga. Seperti nama-nama surat dalam Quran. Jadi kalau Anda bacakan terjemahannya, gak akan enak rasanya. Lagi baca apa? Surat semut. Oh, situ apa? Lebah. Gak enak.
bedakan an-nahl, an-naml. Lain. Ya, ngapain? Murojaah, surat apa? Sapi. Rasanya nggak enak. Al-Baqarah enak. Tapi begitu Anda sebutkan terjemahannya nggak akan nyaman. Ada hal tertentu yang memang ukurannya mesti seperti itu, nggak bisa diterjemahkan. Paham ya? Nah, ini pertama, dalil jelas, contoh jelas. Maka Anda pelajari, jangan-jangan sholatnya tidak pernah tahu dalilnya, contohnya pun tidak maksimal. Dua, ada dalilnya, ada contohnya, tapi sementara. Sementara dicontohkan oleh Nabi. Dalilnya masih ada, contohnya sementara. Ada yang menduga Nabi tidak melakukannya lagi, ada yang menduga Nabi pernah mengerjakannya kembali. Contoh paling gampang, kunut dalam sholat subuh. Dalilnya ada. Semua sepakat bahwa dalilnya ada. Cuman dalam memahami dalil itu yang berbeda-beda. Silakan cek 4 mazhab sepakat dalilnya ada tentang kunut. Ada. Bahkan bacaannya ada. Allahumma hdina fiman hadait, ya, wa afina fiman afid, ada. Cuma ulama berbeda pendapat memahaminya. Bagaimana cara menerapkan dalil itu? Tiga menyepakati boleh digunakan. Yang 2 sepakat dalam sholat subuh pakai. Karena dari hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi pernah meneruskannya. Maka Imam Asy-Syafi'i memilih kemudian kunut jahar ba'da ruku. Imam Malik memilih kemudian kunut. Kunutnya kapan? Sir, silent. Sebelum ruku. Imam Ahmad memilih kunut dalam nazilah saja. Nazilah, jika ada peristiwa penting yang butuh doa. Imam Abu Hanifah memilih tidak kunut subuh. Tidak sama sekali dikerjakan. Karena melihat bahwa peristiwa kunut itu menunjukkan kesan bahwa tidak ada syariat kunut sebelumnya. Karena asalnya Nabi kedatangan utusan dari Bi'r Ma'unah, distrik Bi'r Ma'unah, mengatakan kami semua masuk Islam. Tolong kirimkan kami pengajar untuk mengajarkan masyarakat. Dikirim 70 penghafal Quran. Ternyata pada saat itu Nabi kemudian setelah itu menunaikan sholat. Banyak riwayat sholatnya apa? Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan maghrib. Tiba-tiba datang malaikat menyampaikan, Muhammad, mereka mengelabui engkau. Semua sahabat itu mereka siksa dan eksekusi di Bi'r Ma'unah. Maka saat itulah Nabi mengatakan keluar doa, Allahumma al'an kadza, Allahumma adzibhum. Ya Allah tolong hukum si A, hukum si B, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi turunlah kemudian Quran surah ketiga ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim wa yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, jangan cepat marah. Ini masih awal risalah dakwah. Kalau dari awal-awal sudah minta mengazab, menghukum dan sebagainya, maka umatmu tidak akan ada yang bertahan nantinya. Ini ujian. Maka Allah katakan yang berhak menghukum, memberi hidayah hanya aku. Berikan isyarat untuk memberikan yang baik-baik. Di awal risalah, Nabi dilatih oleh Allah untuk bersabar. Mudah bagi Allah menginfokan Muhammad SAW, jangan biarkan mereka pergi, engkau sedang ditipu. Seperti Nabi diberikan wahyu saat Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengelabui Nabi. Tapi kenapa itu semua tidak terjadi? Karena Allah berkehendak memberikan pelajaran terbesar untuk di masa yang akan datang. Penghafal Quran sudah hafal Quran, amalnya banyak, ajalnya tidak akan berubah. Dalam cara apapun meninggal juga. Kita tidak bisa memilih. Maka ketika meninggal sudah sempurna amalannya. Yang belum jelas kalian yang hidup. Maka dari situ ketika ada pelajaran itu Nabi merubah doanya menjadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Diajarkan kepada Al-Hasan dengan Ibnu Umar. Setelah itu apa yang terjadi? Kata Al-Hasan dan Ibnu Umar, Nabi kadang mempraktikkan. Kata Anas, Nabi tidak pernah mempraktikkan. Maka ulama terbagi pada 3 bagian tadi. Ya, Abu Hanifah menyimpulkan karena sebelumnya tidak ada doa itu, kemudian setelah kejadian juga Nabi tidak membaca lagi, maka saya memilih untuk tidak kunut. Imam Syafi'i mengatakan ketika Nabi kemudian mengajarkan doanya dan dipraktekkan kemudian oleh sahabat, walaupun ada yang tidak mempraktekannya, berarti kalau mempraktekkan masih boleh. Dan Nabi tidak melarangnya. Kalau itu salah, Nabi akan larang, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Bahkan kata Ibnu Umar, sesekali Nabi mempraktekkan itu semua. Prinsip dalam mazhab Asy-Syafi'i, sepanjang ada pahala lebih banyak, lebih baik diambil daripada tidak sama sekali. Saya kunut, begitu kunut ada pahalanya, daripada enggak mendingan saya baca. Imam Malik memilih sir bacaannya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal menengahi itu semua. Nabi itu kan sebelumnya tidak kunut, ada kejadian baru kunut. Setelah itu riwayat tidak menyebutkan lagi, walaupun ada yang menyebutkan seketika, sesekali. Maka saya memilih sesuai dengan riwayatnya. Kalau ada kejadian yang butuh doa, baru saya kunut di situ. Tapi semua sepakat menetapkan bahwa dalil tentang itu ada semua. Dalilnya ada, contohnya ada, bersifat sementara. Maka dari itu 4 ulama besar ini, imam salaf, ulama besar, hafal Quran, ahli fiqih, hafal banyak hadis. Mereka sepakat tentang dalil kunut dan mereka berbeda tentang pengamalannya, tapi tidak pernah membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau masih ada dalil, contoh walaupun sementara, itu artinya masih boleh dikerjakan dan tidak boleh kita menyebutkan bid'ah.
Siapa yang mau menyebut Imam Syafi'i bid'ah? Ayo angkat tangan. Saya pulang. Mungkin lebih baik Anda dibanding beliau. Siapa yang mau menyebut Imam Malik bid'ah? Imam ahli Madinah. Ahli Madinah. Fatwanya didengar dan sebagainya. Imam-imam mulia. Maka keterlaluan kalau saya katakan kalau ada orang sekarang mengatakan kunut bid'ah. Ya, bid'ah. Jangan sholat di belakang orang kunut. Terus bagaimana kalau saya sudah ada di masjid imamnya kunut? Kamu jangan jawab, diam saja. Masya Allah, saya katakan tadi malam yang seperti itu melanggar banyak hal sekaligus. Melanggar banyak hal. Pertama tidak konsisten dengan teorinya. Katanya bid'ah itu sesat. Bagaimana bisa sholat di belakang orang sesat? Kok bisa sesat ditoleransi? Oh yang sesat itu cuma kunut ya, jadi pas saat kunut jangan ikuti. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman afait, bid'ah. Tidak. Yang kedua, dia melanggar ketentuan kalimat Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Enggak ada ceritanya, imam sujud, Anda ruku. Jadi kalau imam kunut, Anda ikut kunut. Mengaminkan, kunutnya makmum mengaminkan. Masalah angkat tangan atau tidak pilihan Anda. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Begini boleh. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Tidak ada masalah. Itu enggak ada masalah. Amin, amin, selesai. Nah, jadi kalau imamnya kunut, Anda ikut mengaminkan. Kalau imam tidak kunut, Anda pun enggak usah kunut. Betul. Imam sudah sujud, Allahumma hdina fiman hadait. Aja udah. Dan yang paling unik kadang-kadang imam sudah salam dia sujud sahwi. Gak usah. Saya tuh bingung, saya pernah tugas di Mekah. Kalau di Mekah semua kompak. Yang kunut, yang gak kunut itu tidak pernah menyalahi imam. Tidak pernah kok. Ya begitu Allahu Akbar subuh, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, gak ada. Dan gak ada istilah yang lain, ormas gak dibawa-bawa dan sebagainya. Bisa ngikut. Kenapa saat pulang ke Indonesia ramai lagi? Cek. Nah, 3. Saya agak cepat ya, mohon izin. Kita sampai jam berapa hari ini? Oh, silahkan bebas ya. Yang pasti saya sudah ikat Pak Gubernur di sini. Jadi insya Allah nggak kemana-mana ya. 3. Agak cepat. Ada dalilnya. Dalil ada, tapi tidak ada contoh. Ini yang sering salah paham. Dalil ada, contoh tidak ada. Bid'ah bukan? Yang bilang bid'ah angkat tangan. Allahu a'lam. Baik. Bukan Allahu a'lam, ada ya, ada artinya. Ada artinya. Lihat sini. Karena ini sekarang sering muncul istilah kalau tidak ada contoh itu bid'ah. Enggak ada contoh itu bid'ah. Padahal banyak dalil yang Nabi belum tentu mencontohkannya. Kenapa Nabi tidak mencontohkan langsung? Karena boleh jadi hal yang dimaksudkan teman-teman sekalian tidak sama, tidak cocok antara apa yang Nabi kemudian rasakan dengan yang umat akan jalani. Seleranya bisa beda, bisa lain. Contoh, dob, daging dob yang mirip dengan biawak penampakannya. Ya. Tapi dob, beda antara biawak dengan dob, ini lain. Di padang pasir. Khalid bin Walid itu tiba-tiba dengan Nabi berjalan dalam satu ekspedisi militer. Kemudian setelah itu beliau menombak dob. Ditombak, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi tidak makan. Diam aja. Nah, Khalid sangat pintar sekali. Beliau ingin memastikan hukum ini. Apakah ini memang dilarang atau tidak? Maka beliau ngambil dimakan, ternyata Nabi diamkan. Nah, dalam hukum usul fiqih ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu ketetapan Nabi pada sesuatu yang tidak beliau melarang, tidak juga mengiyakan. Ini menandakan itu boleh dilakukan. Sebab kalau dilarang, itu seketika Nabi akan katakan jangan makan, itu haram. Tapi ketika Nabi diamkan makan di hadapan Nabi, dibenarkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak makan untuk mencontohkannya. Kata para ulama hadis, kalau itu memang boleh, kenapa Nabi nggak makan? Persoalannya Nabi nggak selera makan dob. Kalau ada kambing, kenapa makan dob? Kalau ada ayam, kenapa makan dob? Terus kenapa Khalid makan? Persoalannya Khalid itu jenderal perang. Lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan di tempat-tempat masyarakat. Kalau suasana perang, itu jarang menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing bakar, kambing terlentang, nggak ada. Repot menemukannya. Kalau tidak tahu mana yang mau dimakan, mana yang tidak, bisa kelaparan. Dan ini nanti petunjuk bisa digunakan oleh pasukan-pasukan kita di masa yang akan datang. Tentara Muslim, pasukan khas kita. Misalnya ada Kopassus, ada Paskas, ada Denjakannya, macam-macam keluar. Gerilya, perang gerilya. Dan kalau tidak tahu hukum seperti itu, bingung nanti. Mau makan, takut haram. Mau makan, takut haram. Kata musuhnya,
Gak usah ditembak, tar mati sendiri, lapar. Repot. Nah, jadi tidak setiap yang tidak dicontohkan itu bid'ah, tidak. Kalau ada dalil itu masih boleh. Masih boleh. Ah, yang keempat, contoh sudah tidak ada. Dalilnya samar. Dalilnya samar. Contoh sudah nggak ada sama sekali. Dalilnya samar, nggak kelihatan langsung ada. Bukan tidak ada, tapi harus mencari dulu berliku baru ketemu. Oh, ini maksudnya. Bahkan harus menemukan cara untuk mencari dalil itu. Pencariannya bisa menganalogikan apa yang disebut dengan kias namanya. Dianalogikan dengan dalil yang sudah ada untuk menemukan hukum yang belum ada. Contoh, sering saya sampaikan. Kang Emil, zakat pakai apa? Zakat pakai apa? Kalau zakat, kalau misalnya zakat fitri kemarin Ramadan pakai apa? Pakai uang dan beras. Pakai beras ya, kayak uang. Baik. Pernah Nabi zakat pakai beras? Enggak ada. Bid'ah. Dalil tidak ada, contoh tidak ada. Ah, gimana solusinya itu? Dulu nggak pernah ditemukan. Kalau nggak percaya silakan cari di kitab hadis. Hadis paling palsu pun cari silakan. Anda sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan pernah menemukan ada Nabi zakat pakai beras, mustahil. Nabi itu cuma 2, kalau tidak pakai kurma, gandum. Sekarang pertanyaannya, kalau saya zakat pakai beras, bid'ah atau tidak? Dalil tidak ada. Contohnya juga tak ada. Nah, ini kan? Terus kumaha? Lihat kan? Kayak Persib bingung, eleh deui. Kayaknya kumaha tuh. Aduh. Persib boga aing tapi eleh gitu. Ah, sudahlah, balik lagi ke sini. Lihat sini. Sudah. Ah, maka ini gimana tidak solutif? Maka kemudian masa mulai meluas. Islam mulai turunkan pembukanya di Arab untuk memberikan contoh dan syiar dakwah pada dunia. Sampaikan. Ya, semua menyebar. Cuman tempatnya turun di situ, risalahnya untuk sebuah. Dan jangan katakan Islam Arab, Islam macam, tidak. Sudah, turunnya di Arab untuk memberikan satu gambaran untuk menyeluruh keseluruhan. Nah, tiba-tiba ketika Islam meluas, masuk ke wilayah-wilayah yang makanannya tidak sama dengan makanan orang Arab pada saat itu. Maka Muawiyah pun ditanya, bagaimana ini solusinya? Maka kata beliau cerdas sekali, hadza irqan. Kurma itu jangan dilihat kurmanya, jangan dilihat gandumnya, tapi dilihat itu makanan pokok bagi orang Arab. Bukan cuma zaman Nabi, bukan hanya zaman Nabi, sekarang pun masih makan itu. Karena kurma itu, gandum itu makanan pokok. Maka yang dilihat jangan kurmanya, yang dilihat sama-sama makanan pokoknya. Jadi kalau di satu tempat makanan pokoknya bukan gandum, bukan kurma, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari zakat. Kang Emil apa makanan pokoknya? Oh, saya mah nasi. Ya. Nasi. Karena beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras ya. Nah, kita nasi. Cuma memang bahan nasi dari beras. Nah, ini. Dia baik. Sudah. Kang Emil puntenlah mumpung belum dilantik. Kalau sudah susah lagi saya begitu. Ya. Dia tuh udah sering kali ingin ketemu di dulu dan sebagainya. Alhamdulillah ini Allah berikan kesempatannya. Kita doakan terus dan mudah-mudahan istiqomah ya. Istiqomah sudah punya, namanya si cinta. Istiqomah yang belum ada, ya. Sudah mudahan mendekatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling abadi. Dah, sini. Beras. Karena ini beras sama-sama makanan pokok, maka bolehlah kemudian ulama sepakat zakat menggunakan beras. Metode ini disebut dengan qiyas. Ini bagian dari dalil. Dalil langsung tidak ada, contoh langsung tidak ada. Maka tidak setiap yang tidak ada contoh, jangan dulu disebut bid'ah. Setiap belum ketemu dalil, jangan disimpulkan bid'ah. Mungkin Anda yang kurang dalam mendalaminya. Cari. Kalau tidak ada qiyasnya, berarti sudah. Jangan dikias-kiaskan. Sudah, ya. Jangan dikias-kiaskan. Kalau memang sudah kita ketemu tidak ada. Sudah. Saya kiasnya seperti ini tuh, kayak megang pedang. Ya, misalkan megang pedang, pakai kanan dulu begini sarungkan. So, itu bukan kias. Kias itu harus sama. Ya, awas hati-hati, al-qiyasu ma'al fariq batil.
Mengiaskan sesuatu, menganalogikan sesuatu yang tidak sama, itu hukumnya batil, tertolak.